Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin jamaah majelis yang Allah SWT, kita bersyukur pada Allah SWT bahwasanya pada sore hari ini kita masih dipilih, digunakan oleh Allah SWT untuk perkara yang sangat besar, perkara agama dan usaha atas agama, perkara iman, usaha atas iman, perkara hidayah dan usaha atas hidayah. Ini suatu keberuntungan yang luar biasa yang Allah berikan kepada pilihan-pilihan Allah. Ini kita pilihan Allah, bukan karena kemauan kita, bukan karena ulama kita, bukan karena orang tua kita, tidak sama sekali. Karena dapat tasbila, tidak. Ini semata pilihan Allah. Dari sekian juta manusia, bahkan sekian miliar manusia ini, masya Allah, kita orang dipilih oleh Allah. Dari satu RT aja berapa, dari satu RW, satu kampung, satu kecamatan, masya Allah. Ini cuma pilihan Allah semua. Kita bersyukur. Mudah-mudahan kita tetap dipilih oleh Allah dan kita digunakan oleh Allah. Nah, kita sama-sama mudzakarah ya, sama-sama mudzakarah. Kami juga belum sempurna, kita sama-sama belajar dan ini sering diadakan mudzakarah ya kan, tentang pentingnya amal makomi dan intikoli juga, karena kita orang dakwah ini diantara dua itu aja. Kalau nggak dalam keadaan intikoli ya makomi, kalau nggak makomi ya intikoli, itu aja dua diantara. Kalau nggak muhajirnya ansor yang muhajir seperti itu aja, tidak ada lain. Dan ini semuanya penting. Semuanya penting ditambah oleh orang tua kita, seperti uang. Gambar yang depan nama gambar belakang harus ada dua-duanya. Nggak bisa dari depan saja, nggak bisa, nggak laku ya kan. Kita itu poli terus makomi nggak jalan, nggak. Nanti gimana, pincang begitu. Kemudian kalau kita makomi terus nggak intikoli juga nggak bener. Karena kita diantara itu juga. Kalau nggak makomi ya intikoli itu semua penting. Kalau makomi mengikuti kita dalam rangka meningkatkan iman, bisa kita berjumpa manusia, bicara besar Allah SWT, itu istilah diri juga. Kalau di dalam makomi ini dalam rangka mengganjal agar kita iman nggak turun, minimal stabil begitu. Maka ada amal makomi begitu. Maka kita sama-sama mudzakarah dan kita niatkan ya, niat itu sempurna begitu. Ya semuanya nggak ada sempurna, memang ya, baru ada beberapa tadi yang ada cuma satu amalan, dua amalan, masya Allah. Kita niat sempurna, 5 amal itu niat sempurna, masya Allah. Walaupun pada mungkin sampai akhir hayat kita belum sempurna gitu ya, belum lengkap 5 amalan, 5 amal makomi, tapi kita niat bagaimana makomi sempurna gitu. Insya Allah ya, sama-sama kita orang dan lagu. Tujuannya kita mudzakarah agar yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi semakin bertambah yakin, kemudian amal begitu. Karena yang penting kan amal, bukan kita tahu, bukan kita ngerti, tapi amal begitu. Jadi kita niatkan semuanya sempurna dengan 5 makomi amal kita. Insya Allah ya. Jadi ada amalan harian, ada amalan mingguan, dan ada amalan bulanan. Yang harian diantaranya ya kita ada musyawarah gitu. Musyawarahnya ya mestinya harus ada lebih daripada 1-2 orang begitu. Kalau masih sendiri ya tadi banyak baru fikir harian. Fikir harian misalnya, oh, ini target hari ini misalnya mau ketemu siapa begitu. Karena targetnya ini ya 100% lingkungan kita datang tahu persis misalnya rumah ini laki-lakinya berapa orang begitu. Bahkan orang ini yang udah berjalan ini lebih tahu daripada Pak RT itu sendiri. Berapa laki-lakinya, kemudian yang sudah masjid berapa, tahu posisinya di mana. Karena Pak RT aja kadang memahami ya kan, laki-lakinya ada berapa nih. Orang dai ini masya Allah
Nah kita harus belajar bagaimana, harus tahu ini rumah si A, si B, berapa laki-lakinya. Dan itu laki-lakinya ada 3 orang, itu harus ketemu semuanya, begitu. Bukan hanya satu bapaknya saja, semuanya harus ketemu. Hari ini misalnya ketemu si A, mungkin tanya si A, si B itu datangnya jam berapa dan sebagainya seperti itu. Ini sekali detail, begitu. Sehingga nanti kadang-kadang ada tamu datang, kan kadang ditanyakan ya, sini berapa kartunya, yang udah 4 bulan berapa orang, yang IPB, ya kan begitu. Nah terus kemudian yang udah rumah dijumpai, siapa yang simpatisan dan sebagainya, kan seperti itu. Nah ini kita orang sudah dakwah ini, insya Allah lebih tahu daripada Pak RT dan sebagainya, insya Allah ya. Yang penting kita jalan, kalau nggak tahu sama sekali mungkin ya jalan sama sekali begitu. Nah ini fikir harian, siapa hari ini ketemu siapa, kemudian nanti yang takdir bagaimana dan sebagainya. Itu pikir harian seperti itu, mau juga siapa, targetnya apa dan sebagainya. Kalau suku-suku yang udah ada beberapa orang yang misalnya dari Mukhala yang udah ada temennya 2 orang atau 3 orang, ada nggak sih? Belum ada. Haji 2 orang. Oh Pak Sarifin ya? Ya Pak. Musyawarah Mukhala berapa orang gitu? Oh iya saya. Oh musyawarah harian datanya? Alhamdulillah musyawarah harian. Jadi kita sama-sama itu buat gitu ya, musyawarah nanti yang taklim siapa, gitu kan, mau jumpai siapa, dalilnya siapa, misalnya seperti itu. Nah, ini kita belajar ya, kalau tadi sendiri masih pikir-pikir harian. Tapi kita usahakan jalan begitu. Kadang-kadang tadi pikir harian. Kemudian yang kedua yang harian lagi yaitu 2,5 jam. 2,5 jam ini, Masya Allah dari dulu sampaikan 2 jam itu 150 menit begitu, jadi 149 menit ditambah 1 menit, kalau bisa jangan kurang begitu. Ditafsirkan oleh orang tua kita, kalau kita menggali sumurnya itu mestinya kedalamannya baru keluar air misalnya 10 meter, baru 9,5 meter keluar nggak kira-kira? Nggak keluar begitu, maka dipenuhi gitu. Dari dulu ya sampai sampai sekarang seperti itu, 2,5 jam. Itu 150 menit begitu, diusahakan sampai, yaitu pada target waktunya saja. Nah, kalau saya pribadi dari setengah 6 sampai jam 8, kalau yang nyambung ya sampai jam 10 malam, tanggal 10 dari situ. Jadi dimulai dari setengah 6 ya. Setengah 6 kita misalnya nyapu apa ngepel dan sebagainya, kita yang ada seperti itu. Jadi tentukan waktunya 2,5 jam gitu, butuh sama dengan kurang kalau bisa. Usahakan, insya Allah ya. Kalau lebih bagus lagi. Kalau targetnya 3 jam, 8 jam kan begitu. Jadi minimalnya target terpenuhi waktunya 2,5 jam. Ya, terserah kalian mau ngambil pagi, apa siang, apa sore, apa malam gitu. Yang penting waktunya ditentukan, ditetapkan begitu. Usahakan dipenuhi gitu. Ini hasilnya semuanya ya. Seperti itu. Nah ini kebanyakan 2,5 jam juga belum jalan. Maka kita niatkan ya, niat dulu. Apalagi yang 2 orang, 3 orang. Sebenarnya kemarin sampaikan kalau sudah usahakan sih 4 orang gitu ya. Tapi Masya Allah kadang kita narik 1 orang aja berat sekali, kadang-kadang saya sendiri gitu. Udah simpati, udah jamaah, tapi diajak untuk nemani saja kan Masya Allah. Apakah rekomendasi kita seperti itu? Tapi kita niatkan saja, niatkannya walaupun sendiri tetap jalan gitu, jalan. Nah, ya itu dibarengi 2,5 jam itu bisa dibarengi dengan amalan juga. Bukan kita langsung keluar 2,5 jam, bukan. Kita amalan juga, amalan misalnya sholat maghrib, kemudian mungkin ada amalan-amalan yang lain, kemudian baru kita keluar gitu. Dari sholat isya, kemudian nanti kalau amalan lagi mungkin bisa keluar lagi. Ini supaya 2,5 jam lah begitu, intinya seperti itu. Dipenuhin gitu. Ya minimalnya 1 orang lah ketemu misalnya. Syukur bisa 2 orang, 3 orang, ini kadang-kadang sulit kadang-kadang waktu untuk 2-3 orang itu agak sulit karena waktu antara maghrib dengan isya saja, masalah kadang orang yang simpati kita udah mau pamitan baru ngeluarin minuman panas lagi itu waktunya udah maka kadang-kadang keluarnya pada isya gitu kan. Isya pada maghrib itu amalan di full kan dulu. Amalan full bisa maghrib sampai isya itu kan banyak amalan kita kan surat Yasin, Waqiah, apa kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Ibrahim Sajadah, Al-Muluk dan sebagainya. Ini tuh kadang saya agak kesulitan itu
itu tadi misalnya tahu-tahu wedangnya keluar panas lagi kan, kalau kita tahu udah mau bisa lagi kan. Ya mau belah kalau bisa ya diatur bagaimana. Kalau kita nolak kan minuman kayak nggak enak gitu ya, udah disuguhin misalnya. Ya mau belah diatur. Pokoknya yang penting pertama itu waktunya ditetapkan, diselesaikan, dirampungkan 2,5 jam itu. Ini baru kita ketemu minimal 1 orang. Itu bisa 2 orang sebagainya. Kalau nyambung itu masuk orang tadi sampai jam 10, jam 10, jam 9 masuk. Jadi misalkan seperti itu, masing-masing niat untuk menjelang waktunya 2,5 jam. Kemudian masalah yang 2,5 jam tadi ya, sekarang targetnya malah di samping kita bukan sekedar ngajak sholat, tapi targetnya itu kita untuk bisa keluar gitu, targetnya bisa Iman Amal Soleh, kemudian targetnya ya keluar 3 hari menemani. Kalau kayak tadi kan misalnya 4 orang atau 3 orang, kamu Pak nanti minggu ke depan, minggu keempat mau keluar 3 hari, kalau taskil gitu. Jadi ya memang masing-masing pembicaraannya mungkin berbeda-beda kan begitu. Intinya seperti itu, intinya kita sampaikan dengan besaran Allah tentang target bagaimana untuk bisa keluar 3 hari targetnya. So ya, jadi waktunya, kemudian pembicaraannya dan juga target. Kemudian yang ketiga itu taklim harian. Nah, sebenarnya taklim harian ini juga sangat mudah. Ya kalau misalnya diperbolehkan, kita ada kemampuan, ya kita beli bukunya, syukur-syukur dari pengurus masjid ada dana untuk beli bukunya. Kalau enggak ya kita korban begitu, korban beli buku, kitabnya, kemudian kita taklim. Kemudian diusahakan bilang Pak mau taklim, kita cuma baca aja 5-10 menit kayak gitu. Ya waktunya kapan gitu misalnya. Nah ini saya pengalaman pribadi saya, ya baru beberapa bulan situ alhamdulillah nembung langsung dikasih. Waktu itu pertama itu pada maghrib, tapi karena kita pada maghrib kadang sulit kadang-kadang ya. Misalnya hari Senin sama Kamis ke markas, hari Selasa musyawarah halaqah ya kan. Jadi kadang-kadang sulit jadi ya. Makanya saya sekarang roba bilang sama pengurusnya, wah saya kan kadang itu kan nggak ada ya. Akhirnya sekarang diganti yaitu subuh. Nah, subuh paling enggak ya kita hanya waktu 1 hari Jumat aja kan buat pagi kan, lainnya kan subuh di rumah begitu. Jadi alhamdulillah lebih banyak talimnya. Kalau maghrib jarang gitu. Jadi pada subuh sekarang alhamdulillah diizinkan. Ya kadang-kadang kita nggak memaksakan yang kita sampaikan saja. Ini hanya dibaca satu hadis, 2 hadis, kemudian saya ada fadilah amal dan fadilah sedekah gitu. Jadi kadang ya 2 orang, 3 orang, 4 orang, kadang lebih banyak 6 orang seperti itu. Ya nggak mesti seperti itu. Alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya belum boleh sama Pak Mirnya misalnya, ya kita sendiri pun nggak apa-apa. Karena intinya taklim itu diri kita sendiri, bukan untuk orang lain begitu. Jadi targetnya harus bisa lah. Biasanya kan habis maghrib, tuh itu terserah. Habis maghrib kalau soalnya orang-orang pada pulang biasanya kan gitu. Jarang sekali yang antara subuh sampai isyraq tuh, kalau nggak kita nih jarang sekali. Tempat saya nggak ada, ya ada kadang-kadang 1 orang nemani, kadang 1 orang. Saya kan berdua sama mantu itu Mas Yunus ya kan, sama dia kadang-kadang bertiga sama 1 orang itu kadang-kadang nemani sampai isyraq. Kadang ya lainnya pada pulang juga, karena saya berdua kadang seperti itu misal. Nah, kemudian maghrib tadi ya kita kadang-kadang ya pokoknya setiap waktu masuk sholat itu kadang orang pada pulang gitu kadang-kadang masuk. Jadi kita usahakan seperti itulah. Kalau misalnya orang pada pulang, nah kita taklim sendiri nggak apa-apa. Intinya taklim itu untuk diri kita. Orang lain jangan dipaksakan, mau ya alhamdulillah, nggak mau ya. Ya itu kita tampil misalnya lagi 2,5 jam juga boleh sampaikan, Pak nanti kami taklim di masjid setiap hari hingga dari subuh seperti itu. Apalagi taklim rumah ini
nggak ada yang melarang orang kita yang sebagai kepala rumah tangga kok. Nah, itu misalnya nggak buat ini lah, kebangetan itu. Kebangetan. Jadi jangan sampai taklim rumah nggak buat. Walaupun istri belum mau, walaupun anak-anak juga masih lari ke sana kemari, belum mau juga, ya kita sendiri aja, belum mau. Saya awal-awal juga kayak gitu, belum mau, istri belum mau dan sebagainya. Sendiri aja jalan terus. Jadi waktu yang tetap, bisa taklimnya jam berapa, menyesuaikan dengan keluarga. Kalau saya habis asar, ini mau waktunya. Diusahakan ya, jangan habis subuh, jangan habis maghrib. Ya itu kan karena dari dulu itu disampaikan oleh mas saya itu subuh sampai isyraq begitu. Jadi kalau sebelum isyraq itu jangan pulang, amalan itu baca tasbihah, sholawat dan sebagainya itu kan, baca lelo tambahan lelo 100 kali, surat lain baca yasin dan sebagainya. Jangan seperti itu. Kita masing-masing udah tahu fadilahnya antara subuh isyraq. Dari dulu tuh, dari zaman dulu itu disampaikan oleh mas saya subuh isyraq begitu. Jangan sampai kita tinggalkan. Jadi kadang-kadang taklim buat subuh kita ini kurang menak lah begitu. Monggo waktunya kapan. Kalau saya sendiri habis asar di rumah jam 4 lah. Karena sekarang kan asar kan jam 3 kurang ya kan. Nah, itu jam 4 gitu taklim di rumah. Ya, siapa yang mau subuh-subuh anak-anak saya yang cucu saya lebih mau karena ya masih lari-lari sana mari main-main gitu. Tapi kalau anak jadi akan terus duduk. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak buat taklim rumah karena kita sebagai kepala rumah tangga. Ada yang bilang lagi udah 4 bulan, udah 40 hari buku taklim nggak punya. Nah, ada seperti juga, masya Allah. Alasan nggak buat taklim alasannya nggak punya bukunya. Padahal motor punya, masya Allah. TV ada juga, masya Allah. Nah ini kita juga prihatin lah. Jadi bukan ya insya Allah ya. Jadi nggak ada alasan kalau taklim memang nggak dibuat begitu. Karena kita sebagai pimpinan. Jadi disampaikan taklim waktunya tetap, tempatnya tetap seperti itu. Nah ini dimusyawarahkan gantian baca mungkin kita besok istri. Kemudian anak dan sebagainya, siapa yang membaca lah di giliran begitu. Kemudian ada 6 sifat lah, monggo 6 sifat rotar di dia iya seperti itu minta karok begitu secara 6 lengkap atau secara targibiah, targib iman, yakin, kemudian sunnah nabi dan sebagainya seperti itu. Monggo dari surat taklim kita ada minta karok 6 sifat gitu. Jadi nanti istri kita pun jadi tahu kalau bergiliran kan, kalinya siapa yang 6 sifat siapa seperti itu. Sehingga nanti keluar masturot, insya Allah istri kita sudah tahu akal gitu. Nah itu diantaranya taklim masjid, taklim rumah gitu. Kita ini yang harian 3 ya kan, musyawarah 2,5 jam dan taklim masjid, taklim rumah diusahakan. Kita belajar sama-sama lah, sempurnakan. Nah ini ketahuan kadang-kadang kalau kita sedang keluar, orang biasa baca taklim dengan enggak ketahuan kadang-kadang. Masa dari dulu nggak taklim rumah, masalah. Itu buat bayan-bayan itu ya diambil dari itu, fadilah sholat, fadilah zikir, fadilah silaturahmi dan sebagainya, ngambil daripada itu. Orang itu ceramah-ceramah mulut dan rajaban itu kita ya, dari fadilah itu, masya Allah. Karena itu kita fadilah amal itu dari kitab 84 kitab, iya kan, masya Allah. Karena kita secara tidak ngerti yang diceramain orang-orang itu ya dari itu lah, masya Allah. Jadi insya Allah niat ya. Insya Allah. Kemudian yang mingguan diantaranya ada Jawa 1, Jawa 2. Nah, kalau kita sendiri aja niat Jawa gitu, Jawa. Ya, masya Allah. Karena sampai kesempurnaannya, kalau sempurna ya 8 orang. 4 di luar, 4 di dalam seperti itu. Jaulah yang sempurna. Nah, tapi kalau belum sempurna ya sempurnakan di waktu sendirian nyanyikan jaulah keliling ketemu orang misalnya kemudian salam, kemudian kalau belum mampu ketok-ketok itu ya masya Allah. Pertama yang mungkin keliling
keliling aja dulu, nanti ketemu orang baru salam, baru ngomong ya, semampunya lah, ini dia jalan, niat aja, niat sempurnakan. Kalau udah ada kemampuan ya monggo kita ketok pintu, kemudian salam. Nah, kemudian jolak, apalagi sekarang pakai apa namanya, merger itulah, kerjasama ya, kerjasama antar muhala gitu. Kita muhala jadi satu, jadi yang 2 orang bantu kita anggap jalan 1, yang lain jalan 2 begitu. Nah itu misalnya berapa minggu lah misalnya seperti itu, nanti selanjutnya bergilir ke rumah tadi si A, si B, nah si B ini jalan 1, kita jalan 2 ke sana gitu. Kerjasama. Nah kemudian nanti yang ketiga juga demikian, yang ketiga ini jalan 1, yang 2 nih jalan 2 seperti itu, dinyatakan seperti itu. Ini mau diatur lah waktunya, kita niatkan jalan 1, jalan 2 seperti itu. Dan ada kemudahan sebenarnya untuk membantu kemudahan kita agar kita buat begitu. Nah, kemudian setelah jalan yang jalan 1, jalan 2, kemudian yang ketiga ya, yang kelima yaitu 3 hari tiap bulan ya, 3 hari tiap bulan. Nah itu diusahakan kalau dengan kerjasama tadi, dari kerjasama itulah keluar 3 hari. Itu. Tapi kadang-kadang masya Allah ya, ada yang nggak mampu dan sebagainya, kadang-kadang masuk proyek saya terus misalnya seperti itu. Ya, masya Allah, kayak tinyakan lah seperti itu, niatnya. 3 muhala, 4 muhala monggo diatur kerjasama, dan ini diusahakan dari inilah yang keluar 3 hari. Sebenarnya kalau satu halaqah itu kalau keluar semuanya, aktif semuanya ya, satu halaqah bisa 2 rombongan, bisa 3 rombongan sebenarnya. Tapi karena ya Allah, masya Allah, karena kelemahan kita sehingga tetap satu rombongan itu kadang-kadang satu halaqah, bahkan kadang beberapa halaqah numpang kadang-kadang, masya Allah. Jadi kita niatkan seperti itu Pak. Ini tertib dari masa ini. Memang kita kalau meninggalkan nggak berdosa, tapi ini tertib masalahnya. Kalau nggak ditertibkan seperti itu, kita mau kerjanya bagaimana? 3 hari tiap bulan, 40 hari. Ini tertib memang dari Al-Qur'annya itu seluruh waktunya untuk dakwah gitu. Tapi dan kita tak meyakini dan bahwasanya kita dengan informasi-informasi dari surah kita bahwa masa itu dengan kerja dakwah ini dibimbing oleh Rasulullah. Masya Allah. Jadi kita jangan anggap kita meninggalkan tertib, misalnya Masehi nggak berdosa, bukan masalah itu. Maka kalau kita nggak ditertibkan oleh Masehi, kita kerjanya bagaimana, jualannya bagaimana, taklimnya bagaimana, ya kan? Maka tinggal ikut saja. Wong itu Kiai Mukhlisin almarhum Kiai yang sudah 3 kali keluar 1 tahun, dia mondok 32 tahun. Jangan derek mawon tuh, ikut saja, tertibnya isi saja. Nah, jadi jangan kita merubah, jangan kita gitu. Seperti agama juga nggak bisa dengan akal-akal, nggak bisa. Agama yang samina wa tona. Saya pernah dengarkan ceramahnya Kiai Buntet di Cirebon itu. Agama nggak bisa diakal-akal. Agama udah perintah Allah, sunnah Nabi itu aja. Jadi nggak bisa diakal-akal. Kalau nggak diakal-akal, akhirnya di luar daripada sesuai dengan kehendak Allah. Seperti dengan akal sendiri, perintah Allah sholatnya cara sendiri, nggak ikut tertibnya Rasulullah, ya akhirnya nggak berjamaah, masjid kosong. Seperti itu. Dakwah juga demikian. Dakwah sudah ditertibkan oleh Masehi kita. Malam Jumat ya, markas, itikaf, seperti itu. Kalau nggak akhirnya markasnya kosong. Coba kalau kartun ini semua datang semuanya, wah markas ramai sekali, bernampak sekali. Terjadinya seperti itu. Masing-masing hanya ini tertib nggak dosa ini, saya nggak markas, saya nggak 3 hari, nggak jauh nggak, ya akhirnya bubar begitu. Jadi kita jangan seperti itu, kita ikut arahan. Dan sekarang orang yang maaf itu ya, jadi kita ikut saja arahan Masehi, misalnya ya. Jangan diarahkan Masehi kita ikut semua Jumat datang itikaf ya siapa itikaf. Saya alhamdulillah ya Pak. Ini bukan karena dia, bukan karena kita. Yakin saya ikuti, karena diistiqomahkan sama Allah. Kenapa sekarang pada berhenti, udah 4 bulan baru berhenti, karena tidak ikuti arahan, tidak ikuti arahan tertibnya Masehi. Karena dia yang udah paham, mereka masing-masing dibimbing oleh Rasulullah, mereka udah paham dakwahnya para nabi, dakwahnya para sahabat, paham.
Nah kita orang apa ya, kalau kita orang awam nggak tahu apa-apa ya kan, kok kiai aja usuro aja derek mawon, apalagi kita gitu loh. Jadi kita ikut saja, suruh tadi taklim suruh 2,5 jam ya semampu kita, tapi jalan aja. 3 hari juga demikian. Nah, karena apa kita kadang 3 hari nggak jalan, yang lain juga nggak jalan karena kita nggak nyambung. Kita nyambung ya, insya Allah ya. Nyambung markas, musyawarah, kemudian nyambung malam Jumat itu sana, kemudian musyawarah halakoh nyambung, sehingga nanti oke waktunya 3 hari. Jadi karkun ini sebenarnya namanya bukan karkun tapi harkun kan. Harkun itu gerak dan menggerakkan begitu, gerak menggerakkan. Jadi karena karkun di sini 3 hari diusuli, masya Allah, musyawarah diusuli bagaimana? Karkun itu menggerakkan orang yang belum keluar begitu. Insya Allah ya. Maksudnya kan jalannya nyambung, insya Allah nanti Allah istiqomahkan kita. Yang penting nyambung fikirnya. Jadi dakwahnya fikirnya, risonya. Kalau kita fikir riso itu nanti 2,5 jam jalan, 3 hari jalan, maka jalan seperti itu. Tapi dia nggak nyambung markas, nggak nyambung fikir nih, yakinnya lemah jadi seperti itu. Ini mulai seperti itu. Jadi diusahakan seperti itulah. Ini ada dari sini dua hal kok ya. Tegal sama Bu Musturi ya kan. Berapa orang datang markas, itikaf semuanya. Nanti dari seluruh Tegal seperti itu. Ini nampak sekali, tapi karena sekarang nggak nampak. Ini memang di mana-mana seperti itu Pak, penyakitnya seperti itu. Ya kita dimulai dari kita. Ini dakwah bukan untuk orang lain, untuk diri saya gitu, gitu. Maka dulu Mas saya Maulana Ilyas Rahmatullah ini mengatakan waktu dia mau meninggal dunia, saya dikumpulkan itu, saudara-saudaraku, nanti kalau saya mati, siapa yang akan lanjutkan dakwah? Sepakat kami. Diulangi, siapa nanti kalau saya meninggal yang akan lanjutkan dakwah saya, dakwah ini dan kami. Diulangi lagi, siapa yang akan lanjutkan dakwah kalau saya meninggal? Baru Maulana Yusuf, saya. Nah itu ya jawabannya saya. Di waktu musyawarah di Balong apa ya, Balong tempatnya Pak Abdurrahman dulu tuh disampaikan oleh Pak Farid itu kan, jawaban saya yang butuh itu saya, bukan kami. Kalau kami ada wakilnya ya. Kami ada satu wakilnya ya kan, tapi dari saat itu sholat ini yang butuh saya, bukan kami ya wakilnya cuma 1 orang, saya nggak sholat begitu. Dakwah juga demikian, dakwah butuh saya, insya Allah ya. Jadi saya mesti ada ke markas, saya harus itikaf di markas, saya harus jauh, saya harus taklim, saya harus 2,5 jam seperti itu, saya harus 40 hari, saya harus 4 bulan, saya mesti ada ke IPB seperti itu. Nanti nyambung terus, nanti Allah mengerjakan semuanya. Nanti kita diistiqomahkan oleh Allah SWT. Naudzubillah min dzalik, apabila kita sudah nggak dipakai sama Allah, naudzubillah min dzalik. Karena maksud Allah menghantar kita itu seperti itu, tidak melakukan kerjaan Nabi. Jadi kita orang hebat sebenarnya, orang hebat, orang cerdas, orang hebat. Pilihan Allah, bukan pilihan presiden, bupati, bukan. Pilihannya Allah, dan pilihan Allah tidak akan terbuka. Insya Allah ya. Demikian ya, insya Allah. Nanti habis bisa dilanjutkan ya. Jadi demikian ya, kita sama-sama minta karulah, kita juga masih lemah, sama minta doanya. Karena kita menyampaikan seperti ini tujuannya diri kita, diingat-ingat tuh. Dakwahnya Nabi adalah dakwah islahiyah, dakwah untuk perbaikan diri kita. Seperti kita melempar bola dinding, maka bolanya akan memantul kepada kita. Saya bicara tentang malam Jumat itikaf, saya soleh itikaf begitu. Jadi bukan sekedar ngomong, pinter gitu, tapi itu untuk diri kita. Insya Allah ya. 3 hari dijaga, 2,5 jam apa dijaga, kemudian kita semuanya niat berjalan sempurna seperti itu ya. Dan kemudian kita sama-sama niatkan subuh, maka insya Allah akan diistiqomahkan oleh Allah. Dan yang belum pernah di PP, dan niatkan saja. Niat subuh ya pasti Allah hantarkan. Itu dengan kerisauan dan kesubuhan, maka insya Allah akan sempurnakan kita. Jadi kita ikut mawon, derek mawon apa yang disampaikan oleh tertib oleh nasi, kita tinggal ikut saja. Jangan bantah, jangan akal-akalan. Padahal dari orang luar kadang-kadang kok mestinya seperti ini, mestinya wah jangan diterima itu. Udah itu derek mawon.
Itu ya. Demikian saya sampaikan ada teman dari Allah. Mudah-mudahan saya pribadi bisa mengamalkan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.